Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan melanjutkan penjelasan tentang materi konsep dasar pengembangan perangkat lunak dan GIM. Yang kelima, karakteristik perangkat lunak dan GIM. Karakteristik perangkat lunak dan GIM merupakan kumpulan instruksi dalam bentuk kode program yang ditulis menurut aturan bahasa pemrograman tertentu, disimpan dan dijalankan pada perangkat keras untuk mengerjakan fungsi tertentu. Jika perangkat lunak tersebut bersifat open source, maka kita dapat melihat kode program tersebut. Melalui definisi tersebut, kita juga mengetahui bahwa perangkat lunak dan GIM disimpan dan dijalankan pada perangkat keras. Sebuah perangkat lunak dan GIM tidak dapat bekerja jika tidak ada perangkat keras, dan demikian pula perangkat keras tidak akan berfungsi. Kenyataan bahwa perangkat lunak dan GIM disimpan secara digital pada perangkat keras memberikan ciri khas bahwa karakteristik perangkat lunak bersifat invisible atau tidak terlihat. Karena bersifat digital atau non-fiksi, maka kualitas perangkat lunak atau GIM tidaklah mudah untuk dinilai, tidak seperti perangkat keras yang dapat dilihat dan diraba. Karena hal tersebut juga berarti setiap kerusakan atau cacat pada perangkat lunak atau GIM membutuhkan penelusuran mendalam. Untuk memperbaiki cacat pada perangkat lunak atau GIM, pengembang tentunya tidak pernah menyediakan suku cadang, melainkan menggunakan patch atau yang bisa disebut kita tambahan. Patch ini sifatnya bervariasi berdasarkan cacat ditemukan oleh pengguna. Sebagian perangkat lunak membuat patch bukannya malah menambal celah kekurangan, namun terkadang malah membuka celah baru. Setiap cacat diberikan tambalan dengan mengubah atau menambah sebagian kode, sedangkan kode lainnya tentu masih dapat digunakan kembali. Hal ini berlaku juga ketika ada versi baru dari perangkat lunak. Perangkat lunak tersebut sedikit banyak dapat mengambil potongan-potongan kode program versi lawas untuk digunakan kembali. Selanjutnya, materi tersebut akan dilanjutkan oleh kelompok 1 yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tirta Ditya Pasa akan melanjutkan materi yang dibahas oleh Lutfi Nur Kamila. 6. Proses bisnis pengembangan perangkat lunak dan GIM. Proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk menghasilkan suatu keluaran tertentu bagi pelanggan tertentu. Menurut Hammer dan Kempy dalam WSK 2007, proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang mengambil salah satu atau banyak masukan dan menciptakan sebuah keluaran yang berguna bagi pelanggan. Bisnis proses dapat digambarkan melalui bisnis proses modeling machine, yaitu suatu metodologi yang dikembangkan bisnis proses modeling initiative atau BPMI dalam memodelkan proses bisnis object management group 2008. Tujuan dari BPMN adalah menyediakan notasi yang mudah dipahami oleh semua pengguna bisnis. Yang tidak kalah pentingnya adalah untuk memastikan bahwa bahasa XML yang dirancang untuk pelaksanaan proses bisnis dapat dinyatakan secara visual dengan notasi yang umum atau Owen and Raj 2003. BPMN memiliki notasi khusus untuk menggambarkan peristiwa berbasis pesan dan pesan lewat di antara organisasi. Berikut adalah elemen dan objek yang terdapat pada BPMN. Event adalah sesuatu yang terjadi selama jadinya proses atau koreografi yang mempengaruhi aliran dan model dan biasanya memiliki penyebab atau pemicu atau dampak dan hasil. Event digambarkan dalam lingkaran terbuka. Untuk membedakan fungsinya, ada 3 jenis event berdasarkan pengaruh aliran proses, yaitu awal, menengah, dan akhir. B.
activity. Aktivitas adalah sebuah istilah umum untuk suatu kegiatan yang memperlihatkan perusahaan melakukan proses. Jenis kegiatan yang merupakan bagian dari proses sebuah model digambarkan bulat persegi panjang. C. Gateway. Gateway digunakan untuk mengontrol perbedaan dan konvergensi dari urutan arus dalam proses. Dengan demikian akan menentukan percabangan, forking, penggabungan, dan bergabung dengan jalur. Sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Materi akan dilanjutkan lagi oleh anggota kelompok yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya akan melanjutkan materi yang dibahas oleh Tirta tadi. Saya akan melanjutkan yang bagian D, yaitu flow. Yang pertama, sequence flow. Sebuah arus urutan digunakan untuk menunjukkan urutan kegiatan yang akan dilakukan dalam proses. Yang kedua, message flow. Digunakan untuk menunjukkan aliran pesan antara dua pelaku yang telah dipersiapkan untuk mengirim dan menerima mereka. Dalam BPMN, dua poles terpisah dalam diagram kolaborasi akan mewakili dua peserta. Misal partner entitas atau partner roles. Yang ketiga, association digunakan untuk menghubungkan informasi dan artefak. Dengan elemen BPMN grafis, teks penjelasan dan artefak lain dapat terkait dengan grafis elemen. Semua mata panah pada asosiasi menunjukkan arah aliran. Lanjut, yang keempat adalah pole. Adalah representasi grafis dari pelaku peserta kolaborasi. Hal ini juga bertindak sebagai swim lane dan wadah grafis untuk partisi satu set kegiatan jadi poles lain. Biasanya dalam konteks situasi B2B. Pole A atau pool A mungkin memiliki inter. Lanjut ke bagian yang kelima. Yang kelima adalah lane. Lane adalah partisipasi sub dalam proses. Terkadang dalam pool akan memperpanjang seluruh proses baik secara vertikal ataupun horizontal. Jalur yang digunakan untuk mengatur dan mengkategorikan kegiatan. Yang keenam adalah data objek. Data objek memberi informasi tentang kegiatan apa yang perlu diadakan dan atau apa yang mereka hasilkan. Data objek dapat mewakili benda tunggal atau koleksi benda-benda. Data input dan data output memberikan informasi yang sama untuk proses. Lanjut ke bagian terakhir atau bagian yang 7 adalah group. Adalah pengelompokan unsur-unsur grafis yang berada dalam kategori yang sama. Jenis pengelompokan tidak mempengaruhi sequence flow dalam grup. Nama kategori muncul pada diagram sebagai label kelompok. Kategori dapat digunakan untuk dokumentasi atau analisis tujuan. Grup adalah salah satu cara di mana kategori benda dapat secara visual ditampilkan pada diagram. Sekian materi yang saya bawakan, akan dilanjutkan oleh saudara saya selanjutnya. Model proses pengembangan perangkat lunak dan game. Rekayasa perangkat lunak adalah ilmu yang melibatkan semua aspek pengembangan dan pemeliharaan produk perangkat lunak atau game. Dalam banyak hal, rekayasa perangkat lunak sangat mirip dengan jenis rekayasa lainnya. Menurut IEEE, rekayasa perangkat lunak adalah the evaluation of systematic disciplined quantifiable approach to the development, operation, and maintenance of software. Tujuan rekayasa perangkat lunak adalah penciptaan perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan dapat diandalkan efisien serta mudah dipelihara. Dalam pengembangan perangkat lunak dan game secara garis besar dibagi menjadi 3 tahap, yaitu 1. Perancangan pemodelan perangkat lunak adalah abstraksi struktur
perangkat lunak yang akan diimplementasikan dapat dipecahkan menjadi beberapa kategori, yaitu perancangan arsitektur gambaran secara menyeluruh yang dapat menggambarkan cara kerja, proses alir data input hingga output. Perancangan komponen menggambarkan detail internal masing-masing komponen. Perangkat lunak seperti struktur data dan algoritma kode perangkat. Dan perancangan basis data adalah pengorganisasian data sesuai dengan model basis data. Perancangan antarmuka atau interface adalah proses menentukan bagaimana sistem akan berinteraksi dengan entitas eksternal, yaitu penggunaan aplikasi. Yang kedua, implementasi phase ini merupakan phase ini dalam proses rekayasa perangkat lunak. Karena tanpa adanya implementasi, tidak akan pernah ada perangkat lunak atau game yang akan dibuat. Yang ketiga, pengujian dilakukan 3 level. Pertama, model individu yang diuji oleh pengembangan kedua modul terintegrasi dan diuji untuk memastikan bahwa mereka berinteraksi dengan benar. Ketiga, setelah semua modul terintegrasi, seluruh sistem diuji untuk memastikan bahwa hanya itu memenuhi persyaratan pengguna. Fill me out with your smile.